kemarin yang sudah Ibu Bapak susun ya, di luar kemarin yang sudah Ibu Bapak susun semuanya, itu nanti ini sebagai gambaran apa ya, gambaran keterlaksanaan yang sudah dijalankan di SMP ini. Nah, di sini ada poin belum dilaksanakan dengan banyak kendala, dapatnya poinnya 1, dilaksanakan dengan sebagian besar sesuai rencana, poinnya 3, dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana, poinnya 5. Kenapa poinnya tidak 0, 1, 2, 3, 4, 5? Ya, ini karena memang ada, kemarin sudah dijelaskan, kita ada rumusnya, salah satunya ini ada rumusnya, di mana poin-poin ini kebiasaan kalau kita membuat yang standar, mereka akan dominan memilihnya ke yang tengah, gitu kan, yang tengah ya, yang mencari aman gitu kan misalkan. Nah, makanya di sini ini kita butuh data terkait dengan evaluasi diri yang ada di sekolah. Nah, adaptif, kita mulai ke adaptif ya. Adaptif ini kan definisi dari value ini adalah memberikan kualitas kerja yang konsisten dengan penyesuaian terhadap berbagai kondisi. Kita mampu beradaptasi gitu kan. Guru mampu beradaptasi sesuai dengan kondisi. Ya, ini. Nah, di sini kita ada 2 jenis penguatan. Penguatan kepada guru, guru dengan guru, sesama guru, ada guru dengan siswa. Nah, ini penguatannya, guru dengan siswa. Nah, kita akan bahas guru dengan guru terlebih dahulu. Ini yang sudah coba kami buat. Ada yang namanya di sini sasaran atau aspek KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini KIE itu adalah buktinya apa? Buktinya, contoh KIE ini, oh ini peta dunia ini udah sebut KIE. Ini komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini KIE peta dunia. Ya, ini kawasan dilarang merokok itu KIE. Ya, dalam pengertian di sini adalah KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu KIE. Nah, rencana pembelajaran dan bahan ajar yang dibuat oleh guru model kekinian. Maksudnya apa ya? Dipahami nggak kira-kira model kekinian? Sesuai dengan zaman. Sesuai perkembangan zaman. Karena kan ini kita adaptasi nih, adaptif gitu, adaptif misalkan. Maksudnya adalah walaupun pemerintah membolehkan kita mendownload dari PMM tanpa harus merombak lagi, itu boleh kan, memang sudah aturannya gitu kan. Namun alangkah lebih bagusnya kita ambil dari PMM, terus kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak, perkembangan zamannya seperti apa, perkembangan zaman anak-anak ini seperti apa. Nah, ini rencana pembelajaran dan bahan ajar yang dibuat oleh guru model kekinian. Yang dimaksud kekinian ini ya saat ini seperti apa. Misalkan model pembelajarannya tidak hanya istilahnya apa ya, hanya narasi-narasi aja. Misalkan bisa aja juga ada gambar-gambar dan lain gitu kan. Ini model kekinian sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kira-kira sampai di sini dipahami nggak, Ibu Bapak? Kira-kira ya. Nah, kan kewajiban membuat rencana pembelajaran itu hanya 3 sebenarnya. Kewajiban yang harus ada di rencana pembelajaran atau RPP lah, atau modul ajar lah. Kewajibannya, di luar itu sunnah. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga ada asesmen penilaian. Jadi kewajiban kita itu sebenarnya hanya 3 itu aja. Di luar itu, oh ada materinya di bawah, itu sunnah. Karena kan materi bisa kita dapatkan dari link Google dan lain-lain gitu kan, link YouTube dan lain-lain itu bisa kita dapatkan. Nah, apakah mau mengambil dari PMM yang sudah ada, disesuaikan, dirombak, di ATM lah namanya ya, amati, tiru, modifikasi, silakan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi yang kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau anak SMP belum bisa berhitung, ada yang belum bisa berhitung, belum lancar berhitung, belum lancar membaca, ya sesuaikan RPP-nya. Yang dikejar ya. Iya, jangan ngejar materi gitu. Makanya tadi nyambung dengan pengawas ketika ada RPP. Ini di sini juga kita ada, gitu kan. Nah, jadi sekalian pengawas minta ya kita pun ada di sini. Tapi RPP-nya yang model kekinian, model zaman sekarang, disesuaikan dengan anak-anak sekarang. Ya, kalau ada anak yang belum bisa baca, ya RPP-nya disesuaikan. Bahkan mungkin tujuan pembelajaran, tujuan fase A mungkin ya, fase A, fase C bisa terjadi di situ gitu. Nah, saya mau tanya ini sekarang, kira-kira
ibu bapak secara umum ini posisinya ada di mana? Apakah belum dilaksanakan? Dilaksanakan dengan banyak kendala. Kendalanya apa? Ya macam-macam lah. Ayo males, ayo naon gitu kan. Dilaksanakan dengan sebagian besar sesuai rencana. Dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana. Misalkan sekolah kan biasanya kalau di awal tahun yuk kita ada workshop membuat RPP dan lain, itu kan ada rencana nih. Ada nggak? Sudah dibuat nggak RPP-nya? Ternyata kan sampai sekarang misalkan belum, ini kan belum ada. Nah ini kan mungkin dilaksanakan, tapi masih banyak kendala. Gitu. Nah sekarang saya tanya nih Pak Joko, Pak Agus, kira-kira posisi sekolah ini menurut penilaian teman-teman semuanya ini ada di posisi mana? Jangan takut dengan Pak Pengawas ya. Karena kan kita evaluasi diri. Dengan ini nanti kita akan memperbaiki. Kira-kira ada di mana? Apakah masih di 0, di 1, di 3 atau di Kalau di 3. Nah, secara umum nih Pak Joko, Pak Agus kira-kira. Coba. Kalau saya tinggal dulu Pak. Kalau Ya. saya di 1 itu yang dilaksanakan dengan masih banyak kendala. 1, 3. Nah, secara global kira-kira gimana nih coba? Bu Haji, coba. Dua lagi nih. Coba. Ini kan belum main duluan. Bu Haji. Sama juga ada kendala juga ya. Berarti di 1. Bu juga 1 ya. Bu En gimana kira-kira? Perkiraan Bu En. Ya Saya- kayak rapor pendidikan kan lebih baik di awal jelek terusnya naik kan gitu. Itu daripada udah bagus udah biru susah naiknya gitu. Saya belum turun langsung, baru Ya. menyangka saja di 1. Terus di 1 ya. Ya karena memang banyaknya 1 ya kita 1 ya di sini ya. Nah, berarti nanti ketika pendampingan kedua ini rencana pembelajarnya ada. Apalagi nanti Pak Pengawas juga kan akan memonitor melihat rencana pembelajarnya dibuat nih. Model kekinian ini nggak usah bingung, nggak usah ya gimana sih model kekinian. Sekarang itu gampang kok di mana kita di AI aja juga udah banyak gitu kan. Kalau mau malas gitu ya kita malas berpikir gitu kan, di AI juga udah banyak sekarang. Terus di Canva juga banyak juga itunya, contoh RPP dan lain itu banyak, tinggal download, tapi kita sesuaikan dengan model kita gitu maksudnya, disesuaikan dengan karakteristik anak-anak di SMP 4 ini. Oke, ini dipahami ya, begini ya. Pahami nggak ini? Paham. Paham ya? Paham ya? Ya. Ini jangan paham-paham ternyata nggak paham nanti. Oke, nah di sini kan kemarin juga kita belajar knowing ya, dia rada bahasa Inggris ya. Kemarin kebetulan sama Rasni kan Miss bahasa Inggris ya. Mbak Rasni ini bacanya apa? Knowing atau nggak pakai K apa? Knowing. Oh ya knowing ya. Udah knowing. Knowing itu adalah tahu. Listening itu adalah paham. Jadi kita gabungkan. Selain tahu, dia juga harus paham. Nah, sekarang posisi guru di sini, guru memahami bahwa perubahan zaman akan terus terjadi. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus selalu disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kira-kira guru di sini paham nggak ya? Semuanya nih, secara umum. Ada di posisi 0, 1, 3, atau 5. Saya kira paham. Ini dari sisi pemahaman ya, dari sisi pemahaman ya. Pemahaman bisa di 3 Pak. 3, 1, atau 3, 1, atau 5? Di 3 Pak. 3. Secara konseptual paham. 3 ya. Oke, nah ini berarti nanti ketika ini harus di 5. Nah, Mudah-mudahan. kan nanti dicek pemahamannya gimana. Ini RPP-nya maksudnya gimana? Kan dicek Iya. nanti di RPP-nya gitu. Tinggal dijelaskan ya Iya, RPP masing-masing. jelaskan berapa. Nah, kalau dia paham kan dia akan gampang menjelaskannya. Tuh. Betul. Nah, ini sadar. Jadi setelah sadar, namanya feeling. Feeling itu kan feel, rasa, merasakan. Ketika dia sudah merasakan, oh ternyata kalau kita diejek orang itu sakit dia ke hati ya. Makanya dia jangan ngejek orang. Karena dia merasa dia ketika diejek orang itu merasa sakit hatinya. Makanya dia tidak mengejek orang lain juga. Nah, ini yang disebut adalah feel, merasakan. Karena dia merasakan, akhirnya dia menyadari. Nah, ini yang diminta. Guru membuat rencana pembelajaran yang diadaptasi dari berbagai sumber, bisa medsos, dalam hal ini medsos, ditujukan dengan RPP yang dibuatnya. Ini kesini sama, cuma tinggal berarti kan cari dari sumber medsos.
kira-kira SDK-nya apa. Ini kan ada kata pembuka buat SDK. Ketika anak sudah loyo, ini harus apa nih SDK dulu gitu kan. Nah ini ada dituangkan di RPP-nya. Gitu. Ini kira-kira ada di posisi mana ini? Yo. Satu. Kita sebetulnya Pak Sofian ada database, Database. bahkan pakai aplikasi Mm-mm. kurikulum yang membuat. Jadi semua modul ada di situ lengkap. Nah, ATM-nya mungkin yang belum. Ya, jadi gimana nih? Di satu berarti. Satu ya, ini baru satu sini. Ini nanti, di situnya diceklis aja Bu.